Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, di antara kelebihan atau kemuliaan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Selalu mempertimbangkan akibat dari segala sesuatu dan melalui kecerdasan batinnya, beliau mampu mengambil keputusan dengan tepat. Termasuk masalah memerangi orang-orang murtad. Nah, dalam memerangi orang-orang murtad ini, ada kalanya beliau bertindak tegas, ya memang harus dieksekusi, tetapi ada kalanya beliau kemudian memaafkan jika dipandang perlu. Maka di antara pemimpin-pemimpin kabilah yang awalnya murtad, setelah mereka menyerahkan diri kemudian dimaafkan. Sebab beliau meyakini bahwa di antara faktor yang dapat melunakkan hati mereka adalah dengan menggunakan kelembutan dan kasih sayangnya terhadap pemimpin-pemimpin yang murtad tersebut. Sehingga Sayyidina Abu Bakar kemudian tidak menghukum mereka, tetapi kemudian memaafkan. Dengan memaafkan itulah ini dapat menguntungkan posisi daripada orang-orang Islam. Karena mendapatkan tambahan kekuatan untuk memerangi orang-orang murtad. Karena dimaafkan. Baik, sekarang mari kita ikuti kisah kelam dari seorang yang mengaku Nabi dari Bani Hanifah yang tinggalnya di daerah Yamamah. Yamamah itu sekarang menjadi kota yang namanya Riyadh. Jadi Riyadh itu dulu namanya Yamamah. Kira-kira 800 kilo dari Madinah arah ke timur. Maka di situ ada seorang yang mengaku nabi yang namanya adalah Musailamah. Musailamah kemudian diberi gelar Al-Kadzdzab. Nah, di tahun ke-9 Hijrah atau setelah Nabi hijrah, kemudian 9 tahun kemudian. Ini kan utusan dari kabilah-kabilah Arab. Itu semua datang kepada Nabi untuk menyatakan keislamannya. Termasuk rombongan dari Bani Hanifah yang datang dari Yamamah itu. Tetapi anehnya, ada seseorang yang justru memilih menunggui barang-barang dari rombongannya dan tidak mau ikut menghadap Nabi. Inilah Musailamah. Jadi dari awal sudah kelihatan tanda-tandanya. Jadi Musailamah ini ketika rombongan semua menghadap Nabi, justru dia memilih menjaga barang-barang bawaan daripada rombongannya. Nah, selang beberapa waktu setelah rombongan ini pulang ke Yamamah, ada seorang utusan yang dikirim oleh Musailamah membawa surat yang ditujukan kepada Nabi. Isi surat tersebut adalah dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Jadi suratnya berisi,
min Musailamah Rasulullah ila Muhammadin Rasulullah. Dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Salam sejahtera bagimu. Ketahuilah bahwa saya ini terlahir diangkat sebagai partner untukmu. Tahu maksudnya partner, Pak ya? Jadi sama-sama Nabi untuk bekerja sama gitu maksudnya. Sebagai partner. Sehingga kami mendapatkan separuh bumi, sedangkan bagi orang-orang Quraisy juga separuh dari bumi yang lainnya. Tetapi ternyata orang-orang Quraisy berbuat aniaya. Yaitu ternyata bumi ini dikuasai oleh orang-orang Quraisy saja. Kami tidak diberi bagian. Maksudnya Musailamah begitu. Lalu Nabi kemudian memberikan surat balasan yang isinya adalah min Muhammadin Rasulullah ila Musailamah al-Kadzdzab. Sudah diberi gelar al-Kadzdzab, sebab dia mengaku Nabi. Semoga keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ketahuilah bahwa bumi itu milik Allah. Diwariskan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah di antara hamba-hambanya. Sedangkan akhir kesudahan akan berada di pihak orang-orang yang bertakwa. Ini surat balasan Nabi. Maka diutuslah seorang pemuda pemberani, yaitu Habib bin Zaid namanya. Dia adalah putra dari kesatria wanita yang ketika perang Uhud, wanita ini menjadi tameng hidup bagi Nabi sehingga tubuhnya penuh luka, bolak-balik pingsan ya. Tapi begitu bangun yang ditanyakan, di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Begitu tahu Nabi masih hidup, kemudian bangkit lagi dan menjadi tameng hidup lagi. Siapa Pak? Masih ingat Pak? Nusaibah binti Ka'ab yang biasa dikenal dengan Ummu Imarah. Dia adalah putra daripada Ummu Imarah. Bapaknya namanya Zaid. Baik. Maka berangkatlah Habib bin Zaid ini dengan harapan besar, semoga dada Musailamah ini terbuka lebar untuk menerima kebenaran, sehingga Habib ini juga mendapatkan pahala yang besar pula. Ini tujuan utama. Tetapi apa yang terjadi? Setelah membaca surat dari Nabi, Musailamah justru semakin tenggelam dalam kesesatannya. Ia kemudian memanggil seluruh daripada pengikutnya dengan tujuan supaya Habib ini merasa tertekan, takut. Jadi dipanggil seluruh pengikutnya, kemudian setelah berkumpul semua, Habib ini ditanya oleh Musailamah, apakah kamu mengakui bahwa Muhammad itu Rasulullah? Jawab Habib, benar. Saya mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian lanjut daripada Musailamah, apakah kamu mengakui bahwa aku ini utusan Allah? Jawab Habib, saya tidak pernah mendengar tentang hal itu. Kira-kira bagaimana tanggapan Musailamah? Marah, marah. Musailamah kemudian mendengar jawaban tersebut, wajahnya menjadi kemerah-merahan karena marah. Kemudian ditanya lagi, ini di depan orang banyak, memang tujuannya untuk menekan daripada Habib ini. Ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama,
tetapi jawabannya pun sama. Wajahnya semakin menghitam karena kemarahan. Maka dengan tubuh yang bergetar, Musailamah ini bangkit lalu memanggil Algojo. Napa Algojo niku? Sumerep ya Algojo zaman-zaman dulu. Kalau Algojo sekarang itu pakai tembak. Kalau dulu ya pakai pedang. Memanggil Algojo yang siap dengan pedangnya. Musailamah kembali menanyakan dengan pertanyaan yang sama. Tetapi jawaban daripada Habib bin Zaid ini tetap sama. Ketika ditanya, apakah engkau mengakui bahwa Muhammad itu Rasulullah? Iya benar. Saya mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Apakah engkau mengakui bahwa saya ini utusan Allah? Tidak. Saya tidak pernah mendengar tentang hal itu. Maka begitu ditanya seperti itu dan jawabannya tetap, tubuhnya ini kemudian dipotong. Tangannya dipotong. Lengan bagian bawah. Ditanya lagi. Jawabannya tetap dipotong lagi. Masya Allah. Sampai tangannya ini habis semuanya. Tetap ditanya lagi. Sambil mengatakan kalimat suci, yaitu begitu ditanya sudah tidak jawab seperti tadi, yaitu jawabannya hanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap ditanya jawabannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian begitu ditanya jawabannya tetap dipotong kakinya bagian bawah. Terus demikian. Sampai nanti tubuhnya tinggal kepala sama badan. Tetap hidup ini Bang. Bisa dibayangkan Bang. Bagaimana rasa sakitnya. Jadi sambil mengerang begitu ditanya jawabannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka setelah kakinya sudah tidak ada, tangannya tidak ada, dan Musailamah yakin dia tidak akan mendapatkan jawaban yang diinginkan, maka Algojonya kemudian disuruh memenggal kepala daripada Habib bin Zaid ini. Maka gugurlah Zaid ini sebagai syahid dengan anggota tubuh yang terpotong-potong. Jadi dimutilasi dalam keadaan hidup. Masya Allah. Okay. Maka berita ini kemudian sampai ke Madinah. Begitu ibunya ditanya tentang putranya itu, jawabannya sungguh luar biasa. Siapa tadi ibunya? Ummu Imarah. Jawabannya sangat luar biasa. Dengan penuh kebanggaan, ia mengatakan, untuk peristiwa itulah selama ini aku persiapkan dan aku didik dia. Masya Allah. Ibunya luar biasa. Ya karena memang pejuang. Ibunya seorang pejuang. Anaknya dididik menjadi pejuang. Oleh sebab itu, kalau peristiwa-peristiwa di Palestina, ya, di sana itu anak-anak kecil sudah biasa, Pak. Sudah biasa dengan kata-kata jihad itu. Mereka sudah siap mati juga, sudah biasa. Ya karena memang kondisi keadaannya seperti itu. Jadi anak-anak kecil itu kalau ditanya apa cita-cita kalian? Menjadi mujahid fi sabilillah, sudah biasa. Karena kondisinya memang seperti itu. Nah kalau kita kemudian disuruh ditanya ya cita-cita apa? Jadi dokter, jadi apa mana? YouTuber kalau sekarang. Enggak ada yang cita-cita jadi mujahid fisabilillah, enggak ada. Ya memang keadaannya beda. Sehingga bisa kita bayangkan sesuatu yang kelihatannya sangat tidak mungkin itu menjadi biasa di mata mereka. Seperti halnya Habib ini. Dipotong sedikit-sedikit tetapi mulutnya tetap mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah pertanyaannya adalah, apakah dalam kondisi seperti itu seseorang boleh mengingkari kalimat ini? Boleh mboten? Jawabannya boleh, Pak. Jawabannya boleh. Demi menjaga keselamatan, maka kita boleh
mengingkari kalimat itu. Ini terjadi kepada seseorang yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir di awal-awal Islam. Ammar bin Yasir ini disiksa bersama dengan ibunya yang bernama Sumayyah, dan bapaknya yang bernama Yasir. Disiksa supaya kembali ke kafir. Bapaknya disiksa sampai meninggal, ibunya juga disiksa sampai meninggal, dan penyiksaannya adalah luar biasa. Tombak itu dipanaskan, kemudian ditusukkan dari bawah sampai ke sini, Pak. Masya Allah. Maka kemudian Yasir ini berpikir, bagaimana seandainya saya ini berbohong? Berbohong supaya selamat. Kalau nanti saya mati saat ini berarti saya sudah tidak bisa membantu Nabi lagi. Maka saat itu kemudian Yasir mengingkari kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Kemudian Yasir ini, ngapunten bukan Yasir, Ammar putranya. Ammar ini kemudian dilepas. Begitu dilepas dia menangis menuju ke Nabi. Dan turunlah ayat tentang itu. Bahwa dalam kondisi yang seperti itu, seseorang boleh mengingkari kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Termasuk Habib ini. Tetapi Habib bin Zaid ini memilih untuk mempertahankan kalimat tersebut. Demi menjaga kehormatannya. Masya Allah. Akhirnya dia mati dalam keadaan syahid. Nah, mulai saat itu ibunya kemudian bertekad, jika suatu saat nanti ada pengiriman pasukan yang menuju ke Yamamah untuk menumpas Musailamah, maka dia bertekad untuk ikut pasukan tersebut dan dia akan menuntut bela kematian putranya dengan cara menancapkan pedangnya maupun tombaknya. Dan ini nanti terjadi, Bang. Jadi Nusaibah binti Ka'ab ini, atau yang dikenal dengan Ummu Imarah ini, ikut perang menumpas orang-orang murtad. Termasuk tujuan utamanya adalah ikut memerangi Musailamah Al-Kadzdzab, seorang wanita. Jadi seorang wanita boleh menjadi tentara, Pak. Boleh menurut Islam. Contohnya adalah Ummu Imarah. Baik, maka waktu yang ditunggu-tunggu oleh Ummu Imarah ini datang, yaitu ketika Sayyidina Abu Bakar mengutus sekitar 11 satuan pasukan yang dirancang sedemikian rupa sehingga nanti 4 dari 11 itu akan bertemu di Yamamah. Dari keliling dari daerah yang murtad nanti ketemu di daerah Yamamah. Sebab kekuatan Yamamah ini sangat besar. Tetapi ada pasukan inti yang dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar yang langsung menuju ke Yamamah, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, yang kemudian disusul oleh pasukan yang dipimpin oleh Surahbil bin Hasanah, yang awalnya dari daerah yang lain dulu. Kemudian nanti juga akan bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Al-Mudhajir bin Abi Umayyah, yang datang dari Yaman dan Hadramaut. Termasuk nanti pasukan yang dipimpin oleh panglima besar yang sering kita kenal, yaitu pasukan Khalid bin Walid, juga akan bergabung di daerah yang namanya Yamamah. Nah, para jamaah sekalian, sesampainya di Yamamah, pasukan Ikrimah ini diserang secara mendadak oleh pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, pasukan Musailamah Al-Kadzdzab ini jumlahnya besar. Maka pasukan muslimin yang belum tahu kekuatan musuh mengalami kekalahan dan terpaksa mundur, Pak. Mundur untuk menyusun kekuatan lagi. Karena kekalahan inilah kemudian Ikrimah cepat-cepat mengirim surat untuk Sayyidina Abu Bakar, mengabarkan kondisi pasukan
yang dipimpinnya, yaitu dalam kondisi kalah. Maka Sayyidina Abu Bakar kemudian membalas surat yang dikirim oleh Ikrimah ini, yang isinya adalah, wahai Ikrimah, jangan sampai aku bertemu denganmu, dan jangan pula engkau bertemu denganku dalam keadaan yang demikian, yaitu dalam keadaan pasukan yang kalah. Janganlah engkau kembali ke Madinah, karena pasukanmu akan menjadi lemah. Pergilah ke Oman. Napa Oman nih, Pak? Daerah nggih, nama daerah. Pergilah ke Oman untuk bergabung dengan pasukan Hudzaifah bin Mihsan. Termasuk di antara 11 pasukan yang dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Hudzaifah bin Mihsan. Jika telah berhasil dalam peperangan itu, maka pergilah bersama-sama untuk menyerang orang-orang yang pernah mengalahkan kalian. Sampai kalian nanti bertemu dengan Al-Munhajir bin Abi Umayyah yang datang dari Yaman dan Hadramaut. Inilah isi daripada surat Sayyidina Abu Bakar kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Maka para jamaah sekalian, dari isi surat ini kita dapat menyimpulkan bahwa bagaimana keahlian seorang daripada Sayyidina Abu Bakar ini dalam mengatur strategi perang. Mengapa Abu Bakar melarang pasukan ini kembali ke Madinah? Bisa dibayangkan ketika pasukan ini kembali ke Madinah, maka ketika disuruh atau dikirim kembali ke medan perang, mereka akan merasa jauh lebih berat. Sebab pengalaman yang pertama, yaitu pasukan kalah. Itu yang pertama. Jadi kalau pasukan ini sampai kembali ke Madinah, maka untuk dikirim lagi ini, orang-orang sudah merasa, waduh, gimana ya, kemarin kita kalah. Bagaimana ya, pasti akan berat. Kemudian yang kedua, ketika pasukan ini kembali ke Madinah, sementara di Madinah ada pasukan yang mau dikirim, ini kan pasti ngomong-ngomong, Pak. Bagaimana kekalahan mereka dan akan menceritakan kekuatan musuhnya. Sehingga kemudian pasukan yang akan dikirim ini akan down. Inilah yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar melarang pasukan Ikrimah ini untuk kembali ke Madinah, tetapi menyuruh bergabung dengan pasukan yang lainnya, sehingga nanti mempunyai pengalaman kemenangan di medan perang. Ketika mempunyai pengalaman kemenangan di medan perang, maka pasukan ini akan muncul lagi semangat atau mentalnya akan tumbuh lagi menjadi pasukan yang kuat. Nah, kira-kira begitu. Ini yang diharapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu bagaimana penumpasan gerakan Musailamah Al-Kadzab ini? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.